Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Mari kita mulai kuliah kita pada kesempatan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tasawuf sunni, latar belakang, tokoh, ajaran, dan pengaruhnya. Tasawuf sunni ini juga bisa disebut sebagai tasawuf akhlaki atau tasawuf amali, ya, yang berdampingan dengan tasawuf falsafi atau tasawuf nadhari. Ya, tasawuf ini fokus pada teori-teori perilaku, akhlak, budi pekerti, dan perbaikan akhlak, ya, atau pada akhlak-akhlak mahmudah, ya, akhlak-akhlak yang baik. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu cenderung mengikuti hawa nafsunya, ya, dan ingin menguasai dunia atau berusaha agar berkuasa di dunia. Jadi dia ingin memiliki dunia sebanyak-banyaknya. Pandangan seperti itulah yang nanti menyebabkan manusia lupa akan dirinya sebagai hamba Allah yang harus berjalan di atas aturan-aturannya, ya, di atas syariatnya, dan juga di atas hukum-hukumnya. Oleh karena itu manusia harus mengendalikan hawa nafsunya dan keinginannya melalui 3 tingkatan yang sudah kita bahas pada tema tasawuf amali, yaitu takhalli, tahalli, dan tajalli. Ya, takhalli ini membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian setelah akhlak tercela itu hilang dari diri kita, maka kita menghiasinya dengan tahalli, ya, menghiasi diri dengan akhlak-akhlak mahmudah, ya. Tidak hanya 1-2 kali tetapi terus menerus, ya, dengan banyak membaca Al-Quran, ya, beramal soleh, bersedekah, ya, kemudian membaca sholawat, ya, terus membaca Al-Quran, wiridan, dan lain sebagainya. Setelah itu nanti kita akan semakin naik, ya, semakin mendaki tangganya semakin tinggi, dan kita akan sampai kepada tajalli, yaitu perwujudan nurullah, ya, cahaya Allah. Kita menemukan kepuasan-kepuasan, ya, spiritual di dalam beribadah dan hidup di dunia ini. Jadi dalam tajalli nanti kita akan mengetahui bahwa Allah itu mengawasi kita, ya, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita akan hati-hati, kita akan selalu ikhlas, ya, selalu beramal baik, dan lain sebagainya. Beberapa tokoh di dalam tasawuf sunni ini antara lain, ya, sangat banyak, ya. Ini juga ajaran-ajarannya berasal dari Al-Quran dan hadis, ya. Di antaranya adalah Al-Haris Al-Muhasibi. Ini punya beberapa kitab, ya. Ini mengajarkan tentang zuhud, ya, kedahsyatan maut dan hari pembalasan, serta kemurnian cinta ketuhanan. Kemudian Dhunnun Al-Misri, ini ajarannya adalah bahwa pengetahuan tentang Tuhan mempunyai 3 tingkatan, yaitu pertama pengetahuan awam seperti pengetahuan kita yang diperoleh dengan ucapan syahadat, ya, dengan yakin, ya, persaksian bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Muhammad adalah Rasul kita. Kemudian yang kedua pengetahuan ulama, yaitu pengetahuan yang tentang Tuhan yang diperoleh dengan menggunakan akal dan logika. Jadi melalui ilmu-ilmu yang mereka miliki, ya, melalui ilmu kalam, melalui ilmu syariat, melalui filsafat, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling atas ini adalah pengetahuan sufi, yaitu pengetahuan tentang Tuhan yang diperoleh dengan hati sanubari, yang diperoleh dengan perilaku-perilaku dan ibadah, gitu. Kemudian Al-Qushairi ini sangat terkenal kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kemudian juga punya tafsir Al-Qushairi. Ini
ajarannya antara lain tobat, ya, warak, berhati-hati, zuhud, ya. Zuhud itu tidak suka kepada dunia, ya, walaupun mempunyainya, ya. Jadi mempunyai harta yang banyak tetapi tidak tergantung hatinya, jadi tidak selalu memikirkan terus-menerus dunia itu, ya. Kalau tidak punya harta tetapi mikir dunia terus, ini ya namanya tidak zuhud. Zuhud itu tidak identik dengan fakir miskin, itu tidak, tapi hati yang terikat atau tidak dengan dunia. Kemudian tawakal, ya, pasrah diri, ini juga semakin penting, ya, di zaman seperti sekarang. Jadi seperti era pandemi ini, kita, ya, di samping tetap mematuhi protokol kesehatan juga kita harus pasrah diri, ya. Bukan berarti kita patuh protokol kesehatan kemudian tidak akan kena virus, itu tidak, tapi bisa saja kena, ya, karena kan kita tidak tahu lewat mana itu. Maka kita harus pasrah diri, ya. Setelah kita berusaha ikhtiar, maka nanti tawakal, kemudian sabar dan ridho. Ada juga nanti Al-Imam Al-Ghazali, ini kitabnya juga sangat terkenal, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ini Al-Ghazali mendamaikan, ya, antara teologi, fikih dan tasawuf di dalam Ihya Ulumuddin. Kalau di dalam kitab yang lebih tipis ini ada Bidayatul Hidayah, ya, yang mendamaikan fikih dengan tasawuf. Jadi ketika fikih itu hanya sekedar legal formalnya saja, formalitasnya saja, maka Imam Ghazali memadukan dengan tasawuf, ya, bagaimana agar fikih itu tidak kering akan amalan-amalan spiritual, ya. Ketika mau wudu, ya, berdoa, ketika mau membasuh wajah nanti berdoa. Jadi dilandasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan tasawuf. Beliau juga membahas secara mendalam tentang ibadah, adat istiadat masyarakat, dosa-dosa yang membinasakan, ya, dan jalan menuju keselamatan, ya. Jadi di dalam Ihya itu ada rub'ul ibadat, ya, kemudian rub'ul adat, kemudian rub'ul muhlikat, dan terakhir adalah rub'ul munjiat, gitu. Dan kemudian ada Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini terkenal dengan kitabnya Al-Hikam, ya, yang berisi tentang hikmah-hikmah tasawuf dan juga petuah-petuah yang berasal dari para sufi, ya. Jadi kalimatnya pendek tetapi maknanya sangat luas dan butuh perenungan yang mendalam untuk memahami kitab Hikam ini. Maka beberapa orang itu menyarankan, ya, kalau belajar Al-Hikam ini, ya, yang sudah siap, ya, dengan dengan lahir batin, ya, untuk memahami hikmah-hikmah yang ada. Karena kalau paham, ya, mungkin paham, tapi setelah itu hilang, karena ini terkait dengan perilaku kehidupan, ya, perilaku di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, ya. Jadi harus paham betul, ya, harus siap betul secara lahir dan batin. Itu banyak lagi, nanti ada sufi-sufi lainnya, ya, termasuk Imam Madzhabul Arba'ah, ya, Imam 4 mazhab itu, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya, An-Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah itu, kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan juga Ahmad bin Muhammad bin Hambal, itu juga mereka juga para sufi, ya, sufi tasawuf sunni, ya. Ya, mereka juga mempunyai ajaran-ajaran tasawuf di dalam kitab-kitabnya, ya, dan juga melakukan, ya, banyak ajaran-ajaran, ya, di dalam ajaran tasawuf di dalam kehidupan mereka, ya, seperti menghatamkan Al-Quran beberapa kali, ya, wiridan beberapa kali, memperbanyak sholat sunnah, amalan sunnah, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian pengaruhnya bagaimana tasawuf sunni itu? Nah, di antaranya adalah mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan juga menghilangkan akhlak-akhlak yang tercela dari dirinya. Kemudian mengajarkan agar selalu memiliki hati yang bersih, suci, dan disinari oleh
ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mengajarkan bahwa menuruti hawa nafsu dan mengejar dunia adalah hal yang ini tidak mempunyai manfaat yang banyak. Sementara yang bermanfaat hanyalah ibadah dan amal baik karena Allah. Kemudian mengajarkan bahwa apa yang ada di dunia ini yang selalu kita kejar-kejar, yang selalu kita inginkan ini akan rusak ya. Ma'indakum yang fadu ya. Kemudian amal baik yang kita lakukan karena Allah ini akan kekal ya. Ikhlas karena Allah itu. Wa ma'indallahi baqi ya, dan yang ada di sisi Allah ini adalah yang akan kekal. Jadi itu tentang bagaimana kita memahami realitas dunia ini ya, sama-sama merasakan realitas yang ada di dunia ini, sama-sama makan, tetapi yang satu makannya karena agar bisa beribadah ya, makan untuk hidup, tetapi yang satu hidup untuk makan ya, pokoknya penting makan yang enak, yang mahal, yang viral dan lain sebagainya. Jadi sama-sama makan tetapi tujuannya berbeda. Ya, itu tasawuf nanti mengarahkan ke sana ya, mengarahkan ke hal-hal yang baik dan bermanfaat serta nantinya untuk mengatur kehidupan kita di dunia ini. Nah, kesimpulannya adalah bahwa tasawuf sunni ini adalah tasawuf yang ajarannya kembali ke Al-Quran dan Sunnah ya, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Jadi pendapat-pendapat ulama itu ya juga ini kemudian terlepas dari Quran hadis itu bukan ya. Jadi wah ini kan nggak ngutip Quran ini misalnya siapa misalnya Al-Ghazali ini kan nggak ada di hadis ini, Al-Ghazali ngutip ini itu memang tidak ada ya, memang tidak ada secara letterlock di dalam Quran itu ya, tetapi esensinya ya, esensi ajaran-ajaran ulama itu ya ini sufi ya ada di dalam Al-Quran ya, ada di dalam Al-Quran ya. Sahabat juga seperti itu, misalnya sahabat Umar itu ya, afiru min qadarillah ila qadarillah, ini kan juga ada di dalam Al-Quran ya, itu man amila sholihan fal nafsi wa man asaa fa'alaiha, sehingga itu nantinya ada semuanya di dalam Al-Quran ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian harus dilalui dengan latihan atau riyadhah dan sungguh-sungguh atau mujahadah dengan 3 tingkatan, yaitu takhalid, tahlid dan tajalli, sehingga nanti bisa mencapai puncak spiritual ya, yang itu nanti mengantarkan kepada hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Itu pertemuan kita kali ini. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.